datang kembali di PM Channel. Semoga tidak bosan untuk selalu mengunjungi channel ini. Kali ini saya akan berbagi mengenai praktek baik mengenai pembelajaran di tengah pandemi virus corona. Kebetulan artikel ini saya kirim menjadi salah satu seleksi lah atau persyaratan. Tidak tahu untuk apa, tapi ya buat saja, mungkin bisa berguna bagi banyak orang. Saya kasih nama judul artikel ini adalah penerapan blended learning daun kelor di tanah Alor selama pandemi COVID-19 di ujung timur SMA Negeri Probur, Alor, Nusa Tenggara Timur. Saya mengangkat blended learning. Seperti apa proses pembelajarannya? Yuk kita simak sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan share ataupun subscribe. Komen sebanyak mungkin agar kami bahagia. Terima kasih. Kita mulai ya. Ketentuan dari penulisan artikel ini, kita hanya boleh mengirim sebanyak maksimal 1 halaman. Padahal kalau buat artikel itu biasanya ya minimal 3, 4, 5 gitu ya halaman agar bisa menjelaskan secara komprehensif. Tapi karena 1 halaman ini berarti harus pinter-pinternya menyusun kalimat yang kita masukkan ke dalam 1 halaman tersebut. Saya dapat informasi ini dari Pak Yuwono Besarlindung Dikmen yang beliau posting di cerita Facebook. Kemudian saya lihat, ini coba saya tertarik ini. Kemudian saya coba membuat artikel ini. Namanya adalah Guru Berbagi Praktik Baik Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Penyusunnya adalah saya dengan judul yang seperti tadi, penerapan blended learning daun kelor di tanah Alor. Yang pertama, saya menuliskan mengenai deskripsi sekolah saya. Jadi sekolah saya SMA Probur itu terletak di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dari pusat kota itu sekitar 50 sampai 50-an lah kilometer. Kalau ditempuh dengan perjalanan darat itu sekitar perjalanan 2 jaman lah dengan naik motor. Kalau dengan naik mobil ya bisa sampai 3 jam. Kemudian sekolah saya ini terletak di daerah 3T, jadi yang terluar, tertinggal, terdepan, yang banyak sekali ternya, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Timur Leste, hanya berbatasan selatnya saja. Walaupun sekolah saya ini berada di kampung, di desa, tapi sekolah saya ini membawahi 5 sekolah menengah pertama atau 5 SMP sebagai sekolah pendukung SMA kami. Di sekolah kami ini ada 6 rombel sebanyak 100 siswa. 100 siswa naik turun ya, fluktuatif. Selain itu sekolah kami juga baru berdiri sekitar 4 tahun ya. 4 tahun baru berdiri, lulusan kedua, ketiga, otomatis sarana dan prasarananya masih sangat minim. Kali ini ditambah apabila siang hari itu kita tidak mempunyai listrik dan sinyal internet, apalagi kalau sinyal telepon itu kadang dapat 1 atau 2 bar, tapi harus ada usaha terlebih dahulu. Sehingga kalau siang hari otomatis pembelajaran yang menggunakan listrik atau yang berbasis listrik itu tidak bisa kita pakai di sekolah. Kamu pergi ke sekolah, nggak ada listrik, nggak ada sinyal internet, apa yang akan kalian lakukan di sekolah tersebut? Pasti kebanyakan pembelajarannya secara sederhana, konvensional, dan manual tentunya. Pembelajaran pada masa pandemik merupakan pengalaman belajar yang baru bagi siswa saya. Siswa dipulangkan untuk belajar di rumah dalam waktu yang cukup lama. Sejak tanggal 20 Maret, siswa SMA Negeri Probur sudah belajar dari rumah. Tidak adanya akses internet dan listrik memutus harapan siswa untuk dapat mencoba pembelajaran digital 4.0 secara daring seperti teman-teman yang lainnya, sehingga hal ini mengakibatkan pembelajarannya berbeda.
Pembelajaran yang digunakan menggunakan blended learning berbasis kearifan lokal. Walaupun berada di desa, hampir 60% siswa memiliki smartphone. Nah, ini hebatnya. Perbedaannya sangat mencolok, tapi satu kesamaannya, booming teknologi masuk desa itu sama saja. Kehadiran teknologi memang tidak bisa dibendung meskipun penggunaannya sangat terbatas. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan atau dapat digunakan sebagai media pembelajaran. iSDLink merupakan Android iSpring digital learning yang dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis smartphone. Media ini diseminarkan dalam simposium Guru IPA di P4TK IPA Bandung November 2019 lalu. Siswa dapat mengcopy secara manual, jadi di-share lewat ShareIt ataupun lewat Bluetooth, dan kemudian menginstalnya secara offline. Salah satu kelebihan media Android iSpring ini adalah dapat digunakan secara offline. Karena kalau kita menggunakan aplikasi jenis yang lain yang harus terkoneksi dengan internet, itu sama saja bohong, tidak bisa dipakai. Media ini sekarang menjadi sumber belajar utama siswa. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal yang masih sangat kental dan dikomunikasikan dengan media iSDLink menjadi solusi pembelajaran yang terbaik saat ini. Daun kelor di tanah Alor adalah pemanfaatan kearifan lokal dalam pembelajaran. Contohnya, mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Siswa dengan panduan media tadi dapat melakukan observasi sendiri ke lingkungan sekitar. Tentunya di lingkungan sekitar itu masih banyak hutan lebat yang dapat mereka jadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan yang masih terjaga keasliannya menjadi sumber belajar penunjang selain buku dan media iSDLink. Contoh lain misalnya, pengelompokan makhluk hidup untuk Kingdom Animalia menjadi sangat menarik bagi siswa dikarenakan secara langsung siswa terjun ke laut, nyelam, langsung observasi di dalamnya. Mereka pergi ke laut, kemudian berdasarkan medianya sebagai bahan panduan dan lembar kerjanya. Setiap seminggu sekali dengan jam yang sudah ditentukan, mereka pergi mencari dataran tinggi yang terjangkau sinyal. Tujuannya untuk apa? Untuk mengabarkan progres pembelajarannya sampai mana. Bahkan ada yang harus naik pohon untuk mencari sinyal agar bisa saling berkomunikasi. Sekedar menyapa, menanya kabar, dan tentunya pendampingan pembelajaran. Jarak rumah siswa per desa yang jauh, jalan yang berbatu, serta perbukitan tidak memungkinkan adanya interaksi secara langsung. Tak hanya pembelajaran kognitif yang dikejar, namun pada situasi saat seperti ini, momentum pembelajaran karakter wajib ditanamkan, menciptakan empati kepada para tenaga medis yang berjuang di garda depan untuk melawan virus corona ini, atau menggali rasa kemanusiaan siswa terhadap para korban yang meninggal sampai saat ini. Keberhasilan pembelajaran diukur dari ketercapaian tugas laporan, foto dokumentasi, sikap, inisiatif, dan usaha mereka dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Tidak ada yang ideal dalam pembelajaran seperti ini. Kendala komunikasi, penyampaian materi, keterbatasan akses, seperti hampir meniadakan sekolah bagi mereka. Beruntungnya, orang tua mengerti dan mendukung proses pembelajaran seperti ini. Bersabar dan berproses, mengikuti setiap kegiatan yang diberikan, serta berdoa agar wabah ini segera selesai. Ada pesan menarik dari siswa-siswi SMA Probud. Sekolah kami kecil, jauh dan terpencil. Namun semangat belajar kami untuk terus maju menggebu seperti semangatnya Bapak Ibu guru. Belajar dari hati,
untuk Indonesia bebas dari pandemi. Baik, itu tadi ulasan artikel yang saya kirim untuk praktek baik guru berbagi selama pandemi COVID-19. Selain itu, saya juga mencantumkan beberapa lampiran foto-foto kegiatan dengan anak-anak saat mereka belajar di rumah, saat mereka mencari sinyal, dan beberapa lampiran mengenai media pembelajaran iStealing dan kegiatan lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Silahkan komentar dan tetap dukung channel ini terus dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.